Ya, selamat sore semua. Jadi kemarin ada permintaan untuk gimana sih caranya supaya bisa bikin pipeline untuk art production sendiri. Jadi ini yang perlu diingat dulu. Pipeline itu bisa beda-beda tiap tim. Jadi tergantung kapabilitas sama komposisi tim itu sendiri. Jadi nggak saklek ngikutin pipeline yang mana, tapi ada basic pipeline yang harus kita ikutin, kayak yang pasti kalian sudah pernah dapat dari presentasi waktu launching kemarin, yaitu kan ada bagian pre-production, production sama post-production. Nah itu kan basic pipeline yang betul-betul dilakukan oleh seluruh industri. Nah kalau ini yang saya share ini khusus buat art. Jadi ini kelihatan nggak ya? Mungkin harus di zoom out lagi. Nah, jadi kan yang paling pertama tuh semua harus punya ideation-nya dulu, ideas. Terus dari di idea ini kan ada segala macam yang terjadi di dalamnya, kayak define market, target market, persona market seperti apa, estimasi, dan kira-kira kalian akan ngarahnya kemana. Nah dari situ kan akan cari referensi. Kalau di sini setelah referensi ada konsep atau early mock up. Dan di situ juga selama itu diusahakan kalian juga nyari visibility research-nya, kayak misalkan kalau pakai engine ini bisa nggak, kalau pakai software ini, software itu, plugin ini, plugin itu bisa atau enggak gitu. Ini art juga harus nyari tahu, soalnya kan sekarang teknologi kan berkembang dengan sangat cepat, jadi bisa jadi kita nggak hanya stuck atau keep ke satu atau dua jenis aplikasi doang. Ada banyak aplikasi di luar sana yang bisa mempercepat atau mengcut pipeline production. Jadi ini saya ada tulis sedikit soal konsep. Jadi kalau di movie itu ada yang namanya di fase early ada yang namanya high concept buat artis. Jadi kalau kalian nggak tahu high concept seperti apa, itu bisa di Google aja. High concept itu biasanya berupa ilustrasi yang sangat awal sekali, di mana saat itu cuman ada ide kayak apa sih namanya itu, premis, hanya ada premis dari timnya, premis dari timnya, terus artisnya langsung menggambarkan kalau seandainya ada adegan di dalam premis itu seperti ini, seperti itu, dia akan gambarkan gitu. Nah kalau di game rasanya nggak ada yang namanya high concept, jadi kita coba namakan itu sebagai early mock up. Nah, kalau saya lihat dari Notion atau dokumen kalian itu kan banyak kan masih tahap early mock-up sih, kalau saya bilang. Meskipun ada yang udah sampai prototype. Jadi early mock-up itu can be a very rough sketch or even a montage of graphic elements atau aset yang kalian temukan di internet ketika mencari reference atau mood board. Jadi reference, early concept, early mock-up semua dikerjakan di sini, sekaligus cari tahu aplikasi atau plugin apapun yang bisa mencapai apa yang kalian ingin produksi gitu. Dari situ bisa, sebetulnya dari early concept atau early mockup ini kalian bisa langsung ke prototype yang sangat awal. Prototype. Jadi misalkan kayak gini nih, saya kecilin lagi.
Ya, visibility itu menyapai kayak apa? Kita mau pakai apa 3D atau 2D. Iya, betul. Seperti itu. Jadi apa kan visible kan namanya kan. Jadi kalau kita misalnya timeline-nya berapa, visible-nya pakai apa teknologinya seperti itu. Betul. Perasaan pasti udah pada tahu visible apa kali ya? Takut nggak nyampe, takut nggak ini aja istilahnya sih. Oke. Dijelasin dikit. Oke, terus ini ada kayak early mock up dari salah satu game Agatha yang udah rilis. Dan ini udah berbeda jauh banget sama gamenya sendiri sekarang. Jadi salah satu early mock up yang di sini juga kalau kalian misalkan bikin mockup early kayak gini, icon-iconnya masih placeholder, karakter yang dibikin juga cuma satu, dikopas kemana-mana, dan bahkan ini environment-nya tuh atau props-propsnya itu bisa diambil dari internet, tinggal dipasang-pasang dari sini. Bisa ditentukan sebetulnya kalian ingin experience playernya tuh maunya 2D atau 3D. Terus kalau udah pernah ikut mentoring kemarin, saya juga sering minta bikinlah moodboardnya, referensinya apa aja sih yang sudah yang akan kalian bikin, maksudnya benchmarknya. Jadi kan kita sebagai artis pada zaman sekarang ini nggak bisa mengakui kalau karya kita tuh original atau enggak sebetulnya. Jadi semua karya yang bikin karyamu terlihat dirimu sendiri itu karena adalah kombinasi dari berbagai macam ide, reference dan menambahkan satu atau dua atau lebih dari satu elemen yang mewakili dirimu sendiri gitu, atau ya tim kalian sendiri juga gitu. Terus mock up. Ini saya gedein sedikit. Kalian pada lihat zoom-nya di HP atau di komputer ya? Di komputer. Di komputer. HP Kak. Di HP. Yang lihat di HP kecil-kecil banget berarti ya. Saya zoom. Oh, bisa di zoom. Oh, namanya juga zoom. Buka aja. Ini sekarang tahu nih, kalau yang early mockup sebenarnya nggak harus dari artis, biasanya bisa dari desainer. Bisa dari desainer. Bisa, cuman kayak nentuin aja feel-nya mau kayak gimana, kira-kira bakal kayak gimana gitu, kira-kira gamenya. Sedangkan kayak early mockup udah ke artis ya, Vi ya. Kalau yang final ya. Kalau desainer bisa jadi ada yang desainer yang suka ngulik grafik, mereka bisa bikin wireframe-nya sampai jadi kayak early mockup juga gitu. Oke, lanjut. Oke. Mockup was done based on rough wireframe atau based on rough sketch of the gameplay ideas. Sketch can be done by various tool even in 3D software. Jadi nggak terbatas pada kemampuan sketsa atau kemampuan manual tangan kalian sendiri. Jadi di mockup itu harus decide kamera angle, character size, platform type seperti apa. Pokoknya yang paling penting itu kalau saya pengalaman saya sih ketika developernya tuh nggak ada ide sebetulnya gamenya mau looknya seperti apa. Pertama kita kasih dulu mood board berdasarkan apa yang mereka sudah kasih tahu, misalkan mood boardnya
kalau untuk game seperti ini cocoknya mungkin warna-warna seperti ini, tema cerita seperti ini. Nah, terus kamera angle-nya seperti apa. Nah, ini salah satu mock up awal banget untuk menentukan ukuran karakter nanti kalau diletakkan bersama props bangunannya tuh segimana. Jadi jangan langsung loncat ke saya mau desain karakter yang jagoannya kayak gini langsung, tapi mulailah dulu dari look secara angle kamera dalam gamenya tuh seperti apa gitu. Jadi di situ juga, nah kalau ini salah satu early mockup juga. Jadi bisa di dalam early mockup itu bisa sampai kalian ulik juga karakter line up. Jadi kalau ada banyak karakter dalam gamenya tuh maksimal tingginya seberapa, dia di layar harus terlihat setinggi gimana, terus UI-nya harus di mana segala macam, bahkan sampai color scheme, settingnya, feel-nya seperti apa. Jadi proporsi juga penting ya. Proporsi juga penting, layout juga penting. Ya. Oke, sip. Jadi ini kan kalau dari mockup ini tuh di settingnya kayak gini, backgroundnya cool dan dark, tapi karakter-karakter yang berjuang, maksudnya hero-hero di depannya tuh harus cukup warm sehingga meskipun di layar yang kecil dia sangat terlihat muncul keluar gitu. Terus ada juga kalau user interface-nya belum ada gitu, kalian bikin, ini juga salah satu early mockup, bikin user interface-nya tuh ngambil aja lah dari internet atau apa, kira-kira kalau ada UI timer di sebelah kiri, terus status di sebelah kanan, terus tentukan kalau NPC size seperti apa, kamera angle, expected shader effect seperti apa gitu. Ini bisa apa dulu yang mau kita tampilkan? Iya, dalam gameplaynya. Mau ditampilin di list dulu, nanti baru dibikin di mockupnya. Sip. Nah, iterasi mockup. Jadi selama preproduksi dan prototyping, kalian bisa selalu iterate mockup. Jadi kalau kalian pasti diajarin sama Mbak Restia tentang yang sprint gitu kan ya. Jadi tiap 2 minggu atau tiap seminggu sprint ini akan membahas hasil sprint yang lalu seperti apa, mockup apa aja sih feedback dari sprint lalu, terus iterasi apa yang harus dilakukan buat sprint ke depan. Nah, itu dari pipeline yang ini, meskipun kalian udah sampai prototype misalkan, ini besar kemungkinan kalian harus balik lagi ke ideas atau reference lagi. Balik lagi ke atas, ideas reference, cari lagi referensinya, konsepnya seperti apa, itu jadi berdasarkan apa yang sudah kalian iterasi gitu. Dan ini kalau secara prakteknya nggak hanya terjadi di preproduksi. Ketika game kalian udah launching segala macam, baru misalkan alpha launching atau apa namanya vertical slice ya, itu kalian juga berdasarkan iterasi atau feedback dari market, kalian bisa harus balik lagi ke reference, mockup lagi, visibility research-nya lagi. Misalkan ternyata pada saat kalian launching ada game saingan yang pakai teknologi lebih canggih, itu kan bikin ketir juga ya. Kalau misalnya kita nambah fitur juga ya, Pak, pasti bisa mockup dulu ya?
Mockup dulu. Selalu kalau misalkan ada fitur baru, mockup dulu, balik lagi ke research, mockup dan segala macam. Jadi ini kayak yang tadi rumah-rumahan ini ada iterasi mockup lagi. Jadi ditambahkan lagi fiturnya, ada versi siang, malam, sore. Terus ini juga ada contoh dari yang udah pernah kita bikin, kayak mockup yang pertama tuh bangunannya tuh terang. Mockup yang kedua timnya, developernya minta mungkin lebih gelap biar lebih kerasa temanya. Nah, mockup ketiga ini udah berubah total, kayaknya mereka betul-betul ganti tema, kayak dari yang lively penuh orang, tiba-tiba berubah tahunnya itu harus kayak yang tidak begitu ditinggali orang gitu. Jadi finalnya mengikuti yang paling dekat sama development mockup iterasi nomor 3. Oh, ini yang tadi, it's possible that you will have to go back to the early phase. Nah, kalau kalian sudah keluarin mockup itu, sebelum masuk ke produksi itu harus ada asset breakdown. Jadi tadi sebelum bikin early mockup ataupun mockup itu ada aset, juga ada list aset, tapi nggak selengkap ini gitu. Jadi ketika mau masuk ke produksi, misalkan mockupnya semua udah disetujui sama tim, udah tervalidasi juga, kita coba masuk produksi. Nah, kalian harus breakdown semua, misalkan karakter ada berapa, terus tipe karakternya animasi atau enggak, ini NPC atau hero, terus deskripsi tema karakternya ini villager kah atau seorang yang tidak punya apa-apa, yatim piatu tapi dipaksa untuk menyelamatkan dunia, kayak gitu. Terus breakdown asset spreadsheet, make sure this spreadsheet is on open collaboration. Jadi kalau ada lebih dari satu artis bisa saling isi. Bahkan game desainernya juga isi di sini, kayak misalkan saya butuh aset untuk props tambahan gini. Nah, game desainernya bisa isi juga. Dari kalau kalian sudah punya aset breakdown, udah ready for production. Nah, production pipeline per aset ini tuh ada pipeline-nya masing-masing, disesuaikan sama komposisi tim kalian sendiri juga. Jadi please be aware, not every pipeline will be suitable for your team needs. Ada basic pipeline, tapi selalu ada cara untuk nge-speed up pipelines. Contohnya pakai foto reference dari internet untuk composition guide. Jadi nggak harus artis selalu harus menguasai banget basic atau advance interior design atau perspektif atau exterior design, tapi kalian bisa pakai fotograf dulu misalkan untuk composition guide, atau bahkan ya gambar-gambar lain dari internet lah. Bisa pakai 3D model untuk bikin 2D aset. Sekarang ini bisa dibolak-balik, terserah sih. Menggunakan plugin untuk meng-cut salah satu proses atau lebih. Nah, yang ini juga udah pernah saya sarankan ke beberapa tim, nggak semua, menggunakan aset yang dibeli dan diedit, ditransform. Atau kalau kalian mau istilahnya kayak menunggangi kepopuleran selebriti tertentu atau konten tertentu, ya itu untuk ini sih lebih ke strategi marketingnya. Kalian bisa misalkan karakter ini mau wajahnya tuh agak-agak mirip Deddy Corbuzier misalkan.
Jadi sehingga nanti player-player gamer-gamer Indonesia tuh bisa relate, wah ini kok meskipun namanya bukan Deddy Corbuzier, misalkan nama karakter hero yang kalian bikin tuh Saiful gitu. Saiful, tapi mereka bilang ini sih si Deddy Corbuzier nih, si Deddy Corbuzier gitu. Namanya Dodi Botak gitu. Deddy Botak. Oh, bisa juga namanya di ini ya. Di pleset-plesetin gitu. Di pleset-plesetin. Oke. Nah, kalau kalian sudah nggak mateng sih, ya ada konsep dan mockup yang fix, mungkin boleh mulai setup rules untuk aset. Jadi setup rules itu berdasarkan kategori aset, misalkan karakter punya rules tersendiri. Misalkan kalian setup dari mockup, kecilin dikit dah. Dari mockup kalian tentukan proporsi semua hero kategori A, proporsinya harus 1:1 misalkan. Terus kalau kategori A ini misalkan kayak gini, dia ada yang tua, dia harus membungkuk, ada yang berotot, dia harus segitiga terbalik, yang healthy atau ya sehat dia segitiga yang tidak terbalik misalkan. Terus setup juga rules dari mockup kalian, misalkan ukuran kepala rata-rata mirip. Jadi kan akan aneh dong kalau misalkan dalam satu frame satu game di dunia yang sama karakter humannya tuh ukuran kepala beda-beda gitu. Itu kan konsistensinya dan believability-nya tuh jadi kurang. Jadi kalian harus set up rules seperti ini juga misalkan. Nah, ini bisa beda-beda sih tergantung game mockup dan desain kalian. Terus konsistensi dan segala macam. Ini yang seperti ini tuh yang masuk ke ADD gitu. Terus bikin checklist karakter konsistensi. Ini kan udah seperti pipeline karakter konsistensi kalian sendiri juga gitu. Misalkan udah dapat deskripsinya, kalian harus cari dulu referensinya dengan kata kunci seperti apa. Terus desain sketch-nya, konsepnya seperti apa, proporsi seperti apa, anatomi, color scheme, semua ditentukan supaya konsisten. 3, finalizing. Terus kalau 3D pipeline-nya kan beda lagi, agak sedikit berbeda dari 2D. Waktu kita tinggal 2 menit lagi nih, Vi. Wah, kok cepet ya? Oke, terus exporting ke game engine-nya ini sendiri juga ada pipeline-nya sendiri. Kalau ini sih kalian harus tektokan banget sama programmernya, sama product manager juga. Scaling adjustment juga. Ini sering terjadi, artis harus masuk ke game engine untuk ngatur-ngatur scale-nya, ukurannya, segala macam. Environment juga begitu, jadi kalian harus tentukan research. Nanti kalian bisa baca sendiri di sini sih, dan saya juga ada kasih linknya. Ini yang dibikin oleh orang lain. Terus Unity juga memperkenalkan beberapa plugin untuk meng-cut art pipeline. Terus yang salah satu yang sering kejadian kalau bekerja dalam tim juga terjadi ketidaksamaan vocabulary. Jadi bisa kalian coba samakan juga vocabulary kalian tuh antara artis, manajer sama game designer sama programmer harus sama gitu. Kayak misalkan wireframe itu dari game designer, wireframe menjadi gambar itu artinya namanya mockup itu dari game artis misalkan gitu. Ya,
Sip. Apakah itu sudah 2 menit? Tuh, ikut. Oke. Kebut. Ini sebelum mulai ke Q&A, pengen nanya dulu nih. Misalnya kan tadi kan ada breakdown aset tuh. Nah, kita breakdown asetnya itu per sprint, kalau misalnya kita pakai metode agile, atau emang udah di-decide dulu dari awal nih, di breakdownnya per fitur atau misalnya per phase gitu, gimana tadi? Pertamanya tuh udah didesain dari awal, jadi per kategori. Jadi kan pasti biasanya sih saya divide berdasarkan per halaman. Jadi misalkan di halaman gameplay isinya apa aja. Tapi kalau misalkan karakternya ada banyak, itu ada sheet tersendiri juga untuk deskripsi karakternya gini. Jadi udah harus ada punya gambaran full konten si gamenya itu sendiri kayak gimana ya? Iya, dan seiring berjalannya produksi ya itu masih terus diiterasi. Jadi ya kali misalkan per sprint bisa kejadian juga ketika sprint ada iterasi, terus ternyata perlu ada kategori baru karena ada fitur baru. Jadi emang nanti per sprint di review lagi si backlognya emang udah ada di list belum, kalau belum ada paling ditambahin lagi gitu ya. Iya. Oke, sip.